Salam anti korupsi. Di tengah konstelasi pemilu 2024, di mana salah satu fokusnya adalah capres dan cawapres, kita tentu tidak memungkiri ada kekuatan yang lebih, yaitu adalah pemilihan caleg untuk DPR RI, di mana disinilah kekuatan partai politik yang ada di Indonesia menempatkan orang-orangnya di Senayan untuk menunjukkan berapa kekuatan mereka, untuk menunjukkan betapa solidnya mereka dalam pemilu dan berapa luasnya jaringan mereka. Partai-partai yang sudah lolos ya melewati PT ya, parlemen threshold 4%, ya, antara lain PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, ya. Tapi masih ada dua partai yang masih belum jelas apakah lolos atau tidak dalam PT 4% ini. Ada dua partai. Yang pertama adalah P3. Yang menarik, sebelumnya mereka juga sudah lolos PT ya waktu pemilu sebelumnya yang 3%. Nah, sekarang pada awal perhitungan Sirekap mereka sudah 4% lebih ya. Namun beberapa hari belakangan ini turun ya di bawah 4%. Kemudian ada PSI yang sudah di atas 3. Nanti kita lihat siapa di antara mereka yang akan lolos PT 4%. Apakah PSI? Ya, kita tahu PSI adalah pendukung Prabowo Gibran, ataupun P3 ya yang mendukung Ganjar Mahfud. Bisa jadi dua-duanya juga lolos. Ya, tentu ini akan menambah jumlah partai yang menempatkan anggotanya di parlemen, atau bisa jadi hanya salah satu, bisa jadi PSI lolos ataupun P3 ya, P3 comeback lah ya, menjadi 4% lagi di atasnya, atau PSI yang mampu untuk ya ketertinggalannya ya, mengikuti ketertinggalannya lah ya. Kemudian atau juga dua-duanya tidak lolos. Jadi tapi lebih menarik kalau sebenarnya dua-duanya lolos ya. Jadi menambah kekuatan di parlemen, warna-warnanya. Ya, kalau tidak lolos PT, ya mereka ya hangus ya suara-suara yang di DPR ya. Kalau DPRD kan tidak terpengaruh ya. Namun kan sayang, karena kan DPR itu kan memilih orang. Banyak figur-figur yang mungkin dia sudah mendapatkan suara untuk ke Senayan ya. Namun ternyata dia tidak lolos. Demikian konstelasi politik. Kita tunggu apakah PSI ataupun P3 akan lolos ke Senayan ya, atau salah satu atau tidak keduanya.